sahabat siaga, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rama udah jelas ya suaranya? Jelas, Mbak. Sudah jelas. Recording in progress. Jelas. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk disiapkan catatannya. Karena ilmu vibrasi ini sebenarnya kalau mau dibahas itu sampai 3 hari 3 malam pun gak akan selesai. Tapi nanti hanya satu poin di mana saya akan menjelaskan lebih kepada soal perjodohan ya. Nah, jangan lupa untuk dicatat sahabat siaga. Kalau kalian sudah paham yang namanya ilmu vibrasi ini, bahkan kalian tidak perlu mempraktekkan yang namanya law of attraction. Begitu hebatnya kalau kita udah paham dan kita tuh udah bisa mengelola vibrasi kita, gitu ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ada actionnya, ya. Ilmu yang ada prakteknya. Terkadang mungkin hal ini itu sepertinya gratis gitu ya, padahal ilmu gratisnya tuh daging-daging gitu. Nah, hal itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat itu karena kalian tidak mau mempraktekkan. Padahal nih, saya juga pernah dapat ilmu yang gratis, ilmu yang berbayar, ada ilmu yang gratis tuh benar-benar ilmu yang luar biasa. Sayangnya saya menyepelekan gitu karena saya tidak mengeluarkan uang yang cukup besar gitu. Jadi mungkin sahabat siaga yang menjadi titik poin terpenting adalah kenapa sih biaya pelatihan seperti kayak untuk self healing gitu ya, terus kemudian untuk kesehatan mental, hipnoterapi itu harganya mahal gitu. Karena lebih dari poin itu adalah yang dibutuhkan adalah effort ya, adalah mau action gitu. Karena ini tuh kayak butuh kekonsistenan. Nah, sama halnya dengan ilmu pernikahan, sahabat siaga. Kelihatannya sepele, tapi meraktekannya bisa benjol sana sini, ya. Itu real seperti itu, ya. Jadi semoga kita malam ini diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat hanya berakhir di catatan. Kita tahu, tapi kita nggak mau mempraktekkan. Kita tahu, tapi kita nggak mau berproses, ya. Padahal itu satu langkah kita mau mendapatkan perubahan yang luar biasa ya. Apakah kita baca buku bisa pintar? Apakah kita ikut training kita bisa sukses? No, semuanya nggak ada artinya kalau misalnya kalian tidak action ya. Oke, sahabat siaga, kabarnya hari ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan, bisa gabung lagi, bisa ketemu, disyukuri dalam keadaan apapun. Alhamdulillah hari ini Mas Rama menjadi bagian gitu ya, menjadi bagian untuk mendawakan yang namanya ilmu pernikahan. Jadi secara nggak langsung jadi tangan kepanjangannya Tuhan nih untuk menyampaikan kasih sayangnya Tuhan gitu ya, ngasih ilmu yang gratis kayak gitu, kemudian menjadi jalan solusi untuk orang lain ya. Semoga semuanya makhluk ya, semuanya manusia, hewan, semuanya menjadi manusia yang berbahagia ya. Semoga kehadiran kita tidak menjadikan seseorang berkurang kebahagiaannya. Itu paling penting ya. Jangan sampai ketika seseorang itu ketemu sama kita itu jadi berkurang kebahagiaannya. Itu tujuan paling penting dalam kehidupan. Nah, sebelum saya lanjut ke materi tentang jodoh satu vibrasi, saya mau ngajak sahabat siaga untuk nyanyi lagu yang viral di TikTok ya. Ini ada hubungannya dengan materi saya ya. Lagunya tuh yang pakai filternya Kak Igun itu loh, yang bot-bot itu ya, ya. Jadi lagunya itu gimana sahabat siaga? Ada yang tahu? Tahu nggak Mas Rama? Ayo Mas Rama, bisa nyanyi nggak? Saya tuh jelek sih sebenarnya nyanyi, tapi nyanyi-nyanyi aja sih saya, nggak masalah. Bukankah gimana lagunya? Itu nggak sih? Oh iya, berarti Mas Rama tuh update juga ya. Bukankah semesta mempertemukan kita, harus ku sampaikan pada bintang, gitu gak
sahabat siaga. Pernah nggak sih kita di titik tuh suka nyalahin ke orang lain gitu? Kenapa sih pasangan gue tuh nyakitin gue gitu? Tapi itu anak Jakarta nih ya. Ini nggak ada yang Jakarta ya. Kalau Surabaya nih gue itu lebay gitu ya. Kenapa sih aku mendapatkan jodoh yang seperti ini gitu ya? Kenapa aku mendapatkan mertua yang bikin ngeselin hati terus gitu ya? Kenapa keluarga si istri saya itu kayak nggak bisa gimana ya, kayak selalu ada aja masalahnya gitu. Sahabat siaga, sebenarnya itu kita sendiri yang menariknya. Jadi kita yang menarik mereka semuanya itu hadir di dalam hidup kita. Nah, kalau kalian mau belajar yang namanya ilmu vibrasi lebih dalam, saya baca bukunya aja nggak bisa tidur. Lebih dari 1 minggu saya nggak bisa tidur. Ya, ada 500 halaman. Kalian bisa belajar ke guru saya Pak Arif RH, Kitab Ilmu Vibrasi. Itu bukunya isinya 500 halaman ya. Luar biasa, membuat mendidih pikiran saya. Jadi selama ini sahabat siaga kita sering merasa sudah jadi orang baik gitu ya. Tapi kenapa yang hadir adalah orang-orang yang kurang baik menurut kita. Dan cenderung kita menyalahkan mereka gitu ya. Maka ketika kalian paham yang namanya ilmu vibrasi, maka solusi itu ada ke dalam ya. Ada ke dalam itu seperti apa? Benar-benar luar biasa, kita akan mengetahui bahwa di dalam semesta itu sahabat siaga itu ada cara mainnya ya. Kayak kalian nih main sepak bola gitu ya. Oke, kalian sudah menjadi pemain yang punya teknik yang handal ya. Sahabat siaga sudah punya teknik yang handal banget. Pokoknya bisa ngoper bola, bisa pokoknya tuh gimana strateginya itu benar-benar luar biasa, sudah terlatih gitu ya. Jadi kalian tuh sebagai orang tuh sudah struggle, mandiri, sudah hebat, sudah bisa multitasking, baik hati, suka nolong gitu ya. Itu namanya skill ya, skill hidup gitu ya. Teknik main bola gitu. Tapi ternyata kalian nggak tahu aturan mainnya. Ternyata pas main bola, bolanya dipegang. Kena semprit nggak? Kena kartu merah nggak gitu? Itu sahabat siaga. Dalam hidup juga sama. Kita itu sering fokus hanya pada skill-skill atau teknik-teknik hidup, tapi kenyataannya kita tidak mengikuti aturan main semesta. Oke, Mas Rama, boleh dibuka materinya, Mas Rama? Oke, ini ada dibantu Habibie Mbak untuk Oh iya. Oke, Mas Habibi. Habibi itu artinya kekasihku ya? Oh iya. Oke Mas Habibi, langsung di halaman 2, apa itu vibrasi? Nah, ini kalau materi saya itu tuh nggak ada apa-apanya. Kalian mau dibagiin juga nggak bisa ya, percuma. Bener nggak sih Mas Rahma? Karena saya menjelaskan halnya banyak hal gitu. Karena belum tentu ketika itu kalian simpan, itu kalian paham gitu ya. Nah sahabat siaga, saya mau cek ya, adakah yang sudah tahu apa sih vibrasi itu gitu. Kita mikirnya kayak mungkin yang dipelajari itu adalah hal-hal yang mistis gitu ya. Misalnya tuh yang mistis itu gimana Mbak Viko gitu ya. Yang mistis tuh misalnya kayak aura gitu, ngaktifin cakra kundalini gitu ya, atau mungkin menarik gitu ya orang-orang yang ini gitu dengan ilmu apa gitu. Atau mungkin kalau misalnya cinta ditolak, dukun bertindak gitu. Suami diambil orang, suaminya dikunci hatinya gitu. Nah, apakah kita tuh sebenarnya perlu sih seperti itu, dan apakah vibrasi itu juga berkaitan dengan itu gitu. Nah, saya minta tolong sahabat siaga. Oh, ini getaran semacam gempa atau apa ya? Oke. Apa vibrasi?
Sahabat siaga, vibrasi itu ilmu fisika ya. Vibrasi, coba saya cek ada oke, getaran, benar, getaran. Tapi getaran yang seperti apa? Apakah ketemu dengan uh, calon istri ya, atau istrinya atau suaminya itu kemudian hatinya bergetar gitu ya? Apakah seperti itu? Ada lagi nggak? Sebentar, saya lihat ya. Frekuensi sama law of attraction juga bukan ke oke. Law of attraction itu salah satu hukum ya. Jadi kalau vibrasi itu bukan itu inti dari bagiannya gitu. Pokoknya kalau bahas ini tuh sebenarnya agak kan selesai 3 hari, maka nanti kita kerucutkan ke soal jodoh aja ya. Nah ini sahabat siaga, kemarin saya sempat ngobrol sama Mbak Tri tapi belum selesai gitu karena kodaruah anak saya sakit gitu. Sebenarnya saya akan bikin kelas turning point gitu ya, dimana 1 bulan berproses ya. Tapi saya belum tahu ini teknisnya seperti apa. Rencananya sih saya akan ada zoomnya gitu ya. Terus kemudian selama 30 hari itu full praktek ya, full praktek memperbaiki vibrasi. Nah itu 30 hari kelasnya itu jadi dibuka setiap 1 bulan sekali. Nanti mungkin Mas Rama juga belum tahu karena saya belum sampaikan tuh proposalnya ke Mbak Tri gitu ya. Sebenarnya kelas itu mau saya kelola sendiri gitu ya, karena saya melihat sih kayaknya saya kok ribet untuk iniin zoomnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah pasti berbayar ya sahabat siaga, karena itu ilmunya ilmu yang daging ya. Saya pun trainingnya itu habisnya banyak ya, puluhan juta. Kalian hanya bayar ratusan ribu sahabat siaga. Meskipun itu ratusan ribu, kalau kalian mau praktek itu akan terjadi perubahan luar biasa. Karena tentunya saya sudah mempraktekkan sendiri ya. Jadi itu tanpa law of attraction, kalau vibrasi kita bagus, itu akan ada banyak abundance atau keberuntungan datang luar biasa. Oke, yang waktu itu saya dapat, meskipun dapat rumah gratis, dapat ruko gratis gitu ya. Artinya tuh menarik orang-orang yang membawa perjalanan kita tuh lebih mudah untuk meraih keberuntungan ya. Itu salah satunya seperti itu ya sahabat siaga. Oke, ini berapa harganya? Oh ini berapa harganya? Bukan harga ya, investasi kalau ilmu itu ya. Ini belum ya, nanti mungkin setelah saya sudah finalkan, saya harus menyelesaikan dulu gitu. Ya kodarullah saya sedang ini menjalani spiritual awakening sekarang gitu ya, jadi belum selesai, insya Allah 1 bulan lagi ya. Oke, sahabat siaga, vibrasi itu benar adalah getaran gitu ya. Nah, getaran yang seperti apa gitu. Kalau di ilmu fisika itu kalian tahu nggak sih mainan lato-lato? Mas Rama ikut mainan lato-lato nggak sih yang lagi hits kemarin? Ya ikutan, cuman nggak bisa Mbak. Nggak bisa. Dan saya itu cukup sebel dengan anak saya. Kenapa? Karena main lato-latonya itu di depan muka saya gitu ya. Jadi di depan wajah gitu ya. Terus dia sambil ketawa-ketawa gitu. Kalau saya misalnya keberisikan di telinga saya itu, dia malah semakin seneng gitu ya. Iya, namanya juga anak-anak ya. Nah, gambarannya seperti itu sahabat siaga. Jadi lato-lato itu kan ada dua bagian gitu ya. Maksudnya ada 2 bola gitu ya. Yang bola pertama itu nanti ketika digetarkan dia akan akan natap-natap, bener gak sih Mas Rama? Kayak akan apa sih namanya tuh? Ketabrak gitu ya, ketabrak sama lato-lato yang satunya, atau lingkar bola-bola yang keras itulah ya namanya. Nah itu gambaran vibrasi itu seperti itu. Nah tapi vibrasi yang dimaksud yang sekarang itu adalah apa? Yaitu tentang manusia itu sendiri.
Manusia itu lato-lato yang bagian satu gitu. Kemudian lato-lato bagian kedua itu semesta gitu. Mbak Viko, semesta itu apa sih? Semesta itu Tuhan kah? Semesta itu atau apa gitu kan? Bukan, sahabat siaga. Semesta ini ya tempat kita berpijak yang mendukung kita semuanya gitu ya. Alam gitu ya, langit, tumbuhan, barang-barang, bahkan benda-benda mati gitu ya. Semua yang memfasilitasi diri kita itu adalah semesta. Bahkan tembok bisa berbicara, ada istilah seperti itu ya. Bahkan mungkin di sejarah-sejarah mungkin sahabat siaga nonton misalnya jurnal Risa gitu ya. Ketika kita menelusuri sebuah tempat-tempat bersejarah, itu bahkan temboknya tuh mengandung suatu kesedihan, suatu kebahagiaan gitu. Makanya rumah misalnya, rumah gitu ya, rumah yang tempat dibesarkan anak-anak gitu, tempat keluarga itu bertumbuh di situ, itu punya kenangan yang luar biasa, dan setiap temboknya itu ada energinya gitu ya. Nah itulah, semesta itu seperti itu. Jadi yang harus dipahami dulu, kita dan semesta ya. Jadi Tuhan itu sudah men-setting, semesta itu sudah ada aturan mainnya gitu. Jadi nggak usah ribet gitu, tinggal kayak ngelihatin aja. Tuhan tuh tinggal ngawasin aja, Allah tuh tinggal ngawasin aja gitu. Contoh kayak kita misalnya main game gitu ya, di game zone gitu ya. Nah itu kan apa namanya, sudah mesinnya otomatis ya. Misalnya contohnya nih game-gamean yang Mickey, yang apa sih, tikus-tikus itu yang muncul kepalanya itu, Mas Rama yang suka temen anakku. Nah itu kan dipukul, keluar lagi dipukul ya. Nah itu kan yang punya mainan game zone-nya kan nggak perlu iniin apa namanya, munculin tikusnya sendiri secara manual kan. Semuanya kan sudah otomatis gitu. Nah, sahabat siaga, ternyata semesta itu juga seperti itu gitu loh. Semesta itu sudah ada settingannya ya, sudah ada settingannya, udah ada aturan mainnya ya. Tinggal kita itu tahu apa enggak cara mainnya. Nah, itu yang dimaksud semesta ya. Semesta dan kita ketika terjadi pergerakan atau pergeseran, sentuhan, maka itu timbullah suatu yang namanya getaran atau vibrasi. Oke, sahabat siaga sudah paham dari sini vibrasi itu apa? Gitu. Dan diri kita itu juga bagian dari semesta, sahabat siaga. Ya, pasangan kita itu juga semesta, saya juga semesta. Kok bisa ya Mbak Viko manusia itu disebut semesta? Nah, coba kita lihat ke diri kita, tubuh kita secara fisik ya. Yang sekarang coba dilihat di tangan ya, di tangan kita ini ada kulit ya. Kulit itu ada apa namanya, sel ya, bener nggak sih, ada sel jaringan dulu kan ya, jaringan kulit, kemudian penyusun dari jaringan adalah sel ya. Ini untungnya saya jurusan IPA ya, jadi kayaknya inget aja gitu ya, nyambung aja ya ternyata. Terus kemudian jaringan, kemudian sel, dalamnya ada apa sahabat siaga? Ada molekul gitu ya. Dalamnya lagi ada yang namanya atom. Nah, atom itu apa sih? Coba kalian lihat lah pokoknya di ilmu fisika. Atom itu ya, oke nggak apa-apa, slide selanjutnya nggak apa-apa Mas Habibi dimunculkan ya. Atom itu mengandung energi, dan atom itu adalah bagian dari semesta. Kenapa? Karena semua benda itu terbentuk dari atom ya. Semuanya dari partikel terkecil atom ya. Oke, sampai siaga sudah paham ya, dari sini vibrasi adalah awal gerakan, apapun gerakan dalam semesta ini berawal dari getaran. Nah itu saya gambarkan seperti lato-lato. Bisa paham ya sobat siaga, vibrasi itu seperti itu. Oke. Nah, ini apa hubungannya Mbak Viko dengan jodoh gitu ya? Nah, karena kita itu sebagai semesta itu, maka kita akan mengikuti yang namanya hukum-hukum semesta. Ketika kita ada getaran atau ada gesekan, misalnya kita bertemu dengan seseorang gitu ya, bertemu dengan teman. Nah, itu yang datang di dalam hidup kita itu sesuai dengan getaran kita gitu ya. Jadi nggak mungkin mungkin sahabat siaga ada tuh video misalnya
ada namanya bunyi gitu ya, frekuensinya, oh anggap aja radio ya, radio, nggak usah contoh video, saya kasih radio. Kalau sahabat siaga dulu mendengarkan radio itu kan ada frekuensinya ya sahabat siaga. Kalau di Surabaya itu radio apa ya Mas Rama yang hit itu, yang kalau pagi hari itu musik-musiknya saya kok lupa. SA berapa Mas, apa namanya, 100 itu loh, radio apa sih Mas? Apa? Apa sih radionya di Surabaya? Pokoknya saya suruh dulu pas di Surabaya sering dengerin SS apa? Yaitu apa namanya? S100 ya. Ya itulah pokoknya itu. Saya lupa, saya lama banget sih. Saya dulu pernah tinggal di Surabaya soalnya sering dengerin itu. Nah, ketika misalnya kita tuh dulu kan pakai puter-puter itu ya, ada tombolnya tuh radio. Kalau misalnya frekuensinya nggak pas, itu kan pasti rek, bener gak sih? Pasti kan nggak nyambung gitu, nggak bisa terdengar gitu kan ya. Nah sama sahabat siaga, ketika kita ketemu sama orang yang nggak sefrekuensi, pasangan yang nggak sefrekuensi, adanya tuh cuma jengkel aja, capek aja gitu ya. Tapi Mbak Viko, kenapa sih kadang kita itu ketemu sama orang, kenapa pasangan kita itu jadi nggak sefrekuensi ya gitu. Padahal awalnya nikah itu kayaknya sama frekuensinya, kayak berbunga-bunga, seneng banget, kayak merasa ini pilihan yang tepat gitu kan, yakin seyakin-yakinnya kalau itu jodoh dunia akhirat. Tapi ternyata kenapa di tengah perjalanan itu menjadi tidak satu frekuensi ya Mbak Viko gitu. Nah, nanti kita akan tahu jawabannya ya, sahabat siaga, oke? Jadi di situ ya, yang pertama kita harus memahami dulu bahwa vibrasi itu kan juga ditentukan oleh frekuensi, ditentukan juga oleh energi ya. Bagaimana misalnya nih kalau Mas Rama nggak bisa main lato-lato, pasti lato-latonya tuh nggak akan bisa punya irama yang bagus, nggak akan bisa punya gerakan yang bagus ya. Artinya itu kan memang yang memainkan itu belum bisa menyelaraskan energinya gitu loh ya. Itu kan butuh konsentrasi, butuh fokus, kemudian butuh gimana sih caranya itu si lato-latonya itu bisa seimbang dalam waktu lama. Nah itu sahabat siaga ya, di situ poinnya, oke? Next, Mas Habibi. Nah, sebelum itu gitu ya, ini sahabat siaga mau saya kasih tahu dulu gitu tentang level energi emosi manusia ya. Apa hubungannya Mbak Viko? Jadi gini ya, vibrasi itu ada vibrasi negatif, ada vibrasi positif. Vibrasi negatif dan vibrasi positif itu dipengaruhi oleh level energi. Energi manusia itu sebenarnya apa sih Mbak Viko? Apakah bertapa gitu, meditasi bertahun-tahun, terus kita bisa mengeluarkan energi yang luar biasa ya. Sahabat siaga, pernah nggak kita tuh marah sama orang tuh, misalnya marah banget gitu ya, sampai yang namanya sesuatu itu, contohnya kayak misal kita remas-remas, itu dia langsung pecah gitu. Pernah nggak Mas Rama mengalami kayak gitu? Nah kita sobek kertas itu langsung, padahal kertasnya tuh tebal banget gitu ya, langsung disobek dengan mudah gitu. Atau mungkin gelas kita banting langsung jadi pecah gitu. Pernah nggak Mas Rama mengalami seperti itu? Maksudnya ketika getem-getem gitu loh ya. Pernah nggak Mas Rama? Oke, pernah ya. Disitulah sahabat siaga bahwa emosi itu mengandung energi ya. Itu contoh emosi negatif, marah. Apakah emosi bahagia? Emosi kan juga ada dua ya. Bukan kok emosi itu negatif. Emosi itu ada negatif dan ada positif gitu ya. Kemudian kita terlalu kegirangan, terlalu bahagia. Saya pernah sahabat siaga terlalu bahagia mau mendengarkan hasil dari ujian nasional. Sebenarnya hari itu saya puasa sahabat siaga, tapi saya itu makan tebu, makan roti goreng, itu saya baru ingat itu tuh kayak duhur gitu loh. Saya kan puasa
gitu ya. Itu kayak saking girangnya saya gitu sampai saya hilang ingatan gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa bahagia, marah itu ada energinya. Nah, itulah sahabat siaga yang dimaksud energi dalam semesta itu. Energi dalam semesta itu adalah apa? Kekuatan emosi kita. Kalian nggak perlu belajar untuk ilmu klinik-klinik gitu ya, ke dukun atau apa. Kalau kalian tahu misalnya orang yang ke dukun untuk pesugihan ya, sahabat siaga, itu sebenarnya dia adalah untuk menguatkan keyakinannya gitu loh. Untuk menguatkan keyakinannya bahwa oh dia mampu loh bisa kaya, oh mampu loh dia laris gitu. Gini gambarannya kayak gini sahabat siaga. Mas Rama, untuk ini tim favorit sepak bolanya siapa Mas Rama? Boleh tanya saya. Kebetulan nggak ngefans sepak bola. Enggak ngefan ya. Oh baru tahu saya ada laki-laki sepak bola. Kayaknya kalau Mas Rama ngefan cari cuan aja ya. Oke. Mungkin Manchester United lah, MU ya, MU gitu. Nah kalau nih sahabat siaga misalnya MU bertanding dengan timnas Indonesia gitu ya, kira-kira sahabat siaga pengen yang menang MU apa timnas Indonesia? Coba saya lihat di kolom komentar. Pengennya yang menang siapa? MU apa? Timnas ya. Kalau misalnya lu kok MU aja, MU aja. Berarti ki gak patek ngono Indonesia banget iki. Pengennya yang menang. Wah iki gak alel waton. Gak cinta tanah air nih. Indonesia dong kalau bisa. Lu gurine nek kalau bisa ya. Ayo wong Surabaya kira-kira seumpama dikongkon milih ngono kan. Keinginan dulu. Pengennya Indonesia sing menang apa MU sing menang ngono kan. Ini yang jawab cuma tikut lho. Ayo cepet dijawab gitu. Mana yang lainnya ya? Mungkin Mbak. Oh. Oke, ya dia teman sahabat siaga kayaknya lagi fokus dengerin saya, oke? Ya, jadi kebanyakan ya meskipun sulit Bismillah Indonesia menang, oke? Nah itu kebanyakan orang-orang pengennya kan Indonesia yang menang, timnas Indonesia. Anggap aja yang kelas Asia Tenggara aja kan pasti pengennya tuh timnas Indonesia yang menang. Itu kan ingin ya sahabat siaga. Tapi kan masalahnya yakin nggak gitu kan? Kan ternyata nggak yakin gitu loh. Banyak dari kita juga gitu. Saya tuh pengen cepet-cepet nikah loh gitu. Pengennya tapi nggak yakin bisa punya pernikahan yang bagus, bisa ketemu sama pasangan yang sesuai idaman kita, atau mungkin kita yakin kita pingin kaya gitu ya, kita pingin punya uang 1 miliar misalnya dalam bulan ini, tapi kita nggak yakin kan kalau misalnya beneran bisa dapet. Apa yang membuat kita nggak yakin? Tentu adalah pola-pola yang kita lihat sebelumnya gitu. Viko, kan kamu nggak pernah tuh dapat penghasilan 1 miliar 1 bulan gitu ya, kecuali memang polanya sebelumnya sudah seperti itu gitu ya. Atau mungkin pendapatan oke lah di angka 500 juta. Jadi untuk naik ke 1 miliar itu kan pasti keyakinannya tuh bisa kuat gitu loh. Nah disitulah sahabat siaga sebenarnya ilmu kayak pesugihan itu di situ. Mereka itu sebenarnya nggak yakin bahwa dirinya itu mampu untuk kaya, untuk untuk istilahnya tuh bisa sukses. Kemudian dia melakukan ritual-ritual yang susah. Kalau kalian tahu di dunia perdukunan seperti itu, nggak hanya dunia perdukunan, dunia mentor ya, mentor untuk pengembangan diri. Kenapa sih syaratnya dari guru itu ribet-ribet semua gitu? Agar kalian itu menghargai sebuah proses gitu ya. Menghargai sebuah proses dan akhirnya kalian tuh memiliki keyakinan. Loh aku loh wis swara koyo
ini, ya pastilah iki kok iso berhasil gitu loh sahabat siaga. Padahal sebenarnya kalau kalian tuh sudah sinkron antara pikiran dan keyakinan ya, keyakinan itu ada di emosi atau di hati ya, maka sebenarnya kalian gak perlu yang namanya ngoyo-ngoyo gitu. Tapi untuk menyempurnakan yang namanya 99% menjadi 100% itu adalah bukan perkara yang mudah ternyata. Ya, oke. Yang dulu saya pernah bahas juga itu namanya kayak canceling gitu ya. Oke, sahabat siaga, di sini sudah paham ya. Oke, ini untuk level energi manusia ya, itu ada force. Force itu energi bahaya ya. Reptilians, reptilians itu apa sih? Reptil itu hewan ya, sahabat siaga. Reptil itu hewan itu adalah otak kita yang aktif adalah otak hewan. Otak hewan itu apa? Otak hewan itu? Otak hewan itu ya nggak pakai mikir gitu ya, kayak misalnya berbuat kerusakan kayak gitu ya, impulsif kayak gitu ya, kemudian nggak bisa dikendalikan, nggak bisa mengontrol diri sendiri. Nah, makanya saya kadang beberapa waktu itu tidak makan apa namanya, tidak makan tidak makan makanan yang ada nyawanya gitu, kayak misal ayam, kambing, semuanya. Jadi saya kayak vegetarian, ada yang OVO juga. Sebenarnya itu untuk menonaktifkan otak reptil ya. Itu pengaruh sahabat siaga. Pengaruh banget karena saya sudah membuktikan sendiri ya. Nah, di sini sahabat siaga itu ada, coba diamati. Ini bisa dilihat sih di Google itu ada gitu. Tapi kalian gak akan paham gitu ya kalau nggak dijelaskan gitu. Ini tuh ngambilnya dari Google, sahabat siaga. Ini ada dari bukunya David ya. David R. Hawkins itu ya. Beliau meneliti ini selama kurang lebih 8 tahun. Luar biasa. Orang luar negeri itu kalau mau bikin buku itu nggak main-main. Tapi di Indonesia juga sama sih. Novel Gadis Kretek itu tahu nggak sih sahabat siaga yang lagi hit Jengya gitu ya. Novel itu diriset selama 4 tahun loh. Orang-orang keren itu semuanya nggak menyelesaikan itu secara instan ya. Nah, benar-benar itu terukur gitu ya. Nah, buku ini itu dijelaskan lagi lebih detail lagi secara bahasa Indonesia, ditambahin dengan materi banyak training itu oleh Pak Arif RH ya, di buku Kitab Ilmu Vibrasi. Memang bukunya agak mahal sahabat siaga. Harga bukunya itu di atas 500.000 rupiah. Tapi itu luar biasa, akan mengubah hidup kalian luar biasa. Karena tanpa beliau-beliau, tanpa guru-guru saya, pasti saya mungkin udah di titik bunuh diri kali ya. Sebegitu beratnya badai-badai yang datang dalam hidup saya soalnya, oke? Jadi sahabat siaga, ini di force ya, di titik bahaya gitu ya. Itu contohnya apa sih? Perasaan malu, kayak misal mau ngelakuin apa aja gitu, nggak berani gitu ya. Itu tuh energi terendah banget itu. Itu di 20 energinya ya. Jadi kayak kalian apa-apa itu kayak nggak berani ya, menolak sesuatu atau mungkin menolak disayangi bahkan. Alpha ladies, kenapa sih perempuan mandiri, independen itu banyak yang disakiti oleh laki-laki, diselingkuhi gitu ya, dicampakkan gitu ya. Kenapa perempuan-perempuan yang high value itu ketemunya sama Mukondo ya? Yaitu karena sebenarnya tanpa sadar energi dia itu 20 gitu. Memang dia secara teknik, skill kehidupan dia emang jago gitu. Dia pinter cari duit gitu ya. Dia mandiri, dia kuat gitu. Tapi energinya energi low vibration atau rendah, merasa tak berharga ya, menolak sesuatu. Contohnya gini, dia itu kayak misalnya mau disayangin itu gengsi gitu loh, paham gak sih? Kayak misal mau dibantu laki-laki itu kayak kayak kita tuh tanpa sadari itu kayak pengen nunjukin validasi ke pasangan bahwa aku tuh bisa loh apa-apa sendiri gitu ya. Nah itu namanya tuh maskulin, energinya terlalu dominan.
Maka sahabat siaga nggak bisa nyalain, oh dia kurang apa ya, dia terlalu ini apa namanya, yang baik aja tuh diselingkuhin, apalagi yang aku kayak gitu. Nah, kalau kita memahami itu, maka kita bisa mengevaluasi diri kita. Oh, ini energi saya ada yang salah gitu loh. Dan saya juga sama berbenah. Kenapa saya didatangkan orang-orang yang menikam saya dari belakang misalnya, berbohong kepada saya dan lain sebagainya. Ternyata memang oh ada loh tombol-tombol energi yang low di saya itu yang masih aktif gitu ya. Yang tanpa sadar itu belum saya perbaiki gitu ya. Jadi salah satunya mungkin kita menerima bantuan. Itu bukan suatu yang memalukan sahabat siaga. Kemudian menerima, maksudnya tuh pasangan kita tuh menyayangi, apresiasi, mau nganter mau apa, kita apresiasi gak kita tolak. Itu juga hal yang positif. Itu menyeimbangkan energi kalian sebagai perempuan-perempuan yang terlalu mandiri gitu ya. Kalau tahu dari sini maka kita akan paham bahwa kita memang tetap butuh sebuah pernikahan gitu ya. Ya, pernikahan itu separuh agama sahabat siaga, tapi benar-benar kalian bisa mengalami apa namanya, peningkatan spiritualitas yang luar biasa ketika ujian pernikahan itu kalian tahu menghadapinya, tahu ilmunya gitu. Kemudian akhirnya banyak kalian muhasabah ke diri sendiri gitu. Kenapa saya punya pasangan yang seperti ini? Kenapa saya diuji yang seperti ini? Kayak gitu. Nah, kemudian ini perasaan bersalah, menyesali, putus asa, khawatir, kayak kita khawatir gitu. Kenapa sih kita tuh sering marah gitu sama pasangan? Kayak kita ngatur-ngatur, sebenarnya itu ada rasa takut loh dalam diri kita. Kita tuh takut pasangan kita nggak bisa ngasih penafkahan ke kita, makanya kita selalu ngatur-ngatur masalah pekerjaannya gitu ya. Saya juga pernah ada di titik seperti itu, kemudian saya mendikte pasangan saya. Kayak misal nyuruh ini, nyuruh itu, berproses ini, berproses, padahal orang lain belum tentu mau diperlakukan seperti itu. Nah, ketika saya melihat lagi ke dalam, oh saya tuh khawatir sebenarnya. Khawatir kalau rumah tangga saya itu nggak sesuai dengan idaman diri saya sendiri gitu. Ini tuh bukan pernikahan yang saya dambakan gitu loh. Kemudian rasa khawatir itu saya evaluasi lagi ke dalam diri. Oh, ternyata saya itu ada ketakutan loh. Takut kalau misalnya pasangan saya itu nggak bisa jadi laki-laki yang gentleman gitu. Nah di situ, kenapa sih kita marah? Ya itu tadi, karena ada perasaan takut. Kenapa kita marah sama anak berlebihan kalau anak nakal? Kalau anak ini kan kita sebenarnya takut ya, kalau jadi orang tua tuh nggak bisa sukses mendidik anak gitu. Kita takut kalau dia itu jadi anak nakal, bener gak sih? Maka agar kita tuh tidak banyak kemarahan, yang kita manage itu adalah energi ketakutan itu, sahabat siaga ya. Oke ya, dari sini sudah ada gambaran ya. Jadi kemudian naik ke atasnya itu adalah power gitu. Itu ada ilmunya tuh di TikTok itu Mbak Mega, Cosmic Power ya. Nonton aja di situ. Beliau ada pelatihannya juga itu untuk mengaktifkan energi-energi yang power ya. Itu namanya Cosmic Power ya. Contohnya kayak afirmasi, misalnya praktek Law of Attraction. Itu kan ada di afirmasi atau penegasan. Tapi balik lagi ya sahabat siaga, kalian mau afirmasi sebaik apapun, mau melakukan law of attraction misalnya yang banyak tuh menarik keberuntungan untuk materi dan lain sebagainya, itu akan menjadi sia-sia ketika vibrasi kalian belum benar ya. Mereka-mereka yang berhasil itu kalau vibrasinya memang sudah benar sahabat siaga. Nah, itu ya. Nah, contohnya nih, ketika dia itu ketemu dengan pasangan yang memberikan ujian luar biasa, atau ketemu jodoh yang selin hati banget, yang nggak sevibrasi ya, maka dia berada pada apa namanya tuh, ada berada di false. Misalnya dia merasa bangga sama dirinya, merasa lebih berjasa dari pasangannya, merasa lebih baik dari pasangannya. Akhirnya tanpa sadar dia tuh sering menghina atau merendahkan pasangannya. Enggak diucapkan mungkin sahabat siaga. Kayak misal pasangannya itu laki-laki yang iya kadang kerja, kadang enggak gitu ya, atau kebalikannya gitu ya. Punya istri tuh yang lemot banget kayak gitu. Enggak pernah diucapkan gitu. Tapi dipikirkan, dibatin. Nah, itu menjadi sebuah energi sahabat siaga.
Nah, oke, 15 menit lagi menuju tanya jawab ya Mbak. Oke, siap. Oh ini waktunya sampai jam berapa? Setengah 9. Nah di situ ya sahabat siaga, energi di situ perlu kita pelajari untuk kita bisa menaikkan yang namanya vibrasi kita. Oke, next Mas Habibi. Oke. Nah ini energi ada positif ada negatif ya. Yang tadi force sama ini dipengaruhi oleh apa sih? Dipengaruhi oleh emosi sahabat siaga. Nah tapi yang namanya hidup akan selalu ada datang yang namanya orang tuh ngeselin, ada yang namanya tuh ujian yang nggak cocok sama kehidupan kita, yang nggak sesuai harapan gitu ya. Maka di sini untuk menjaga agar emosi kita selalu positif, agar energi kita berada yang tadi di atas di power gitu ya, maka ini diperlukan untuk self management sahabat siaga ya, kemampuan kita mengelola diri kita, dan juga yang kedua adalah ilmu kita, seberapa mampu kita untuk menghandle diri kita sendiri. Nah poinnya di situ. Kemudian lanjut Mas Habibi. Nah ini manusia itu adalah magnet ya. Jangan salahin kalau yang datang adalah jodoh yang kurang baik. Jangan salahin pasangan kita. Ada yang salah di diri kita. Atau mungkin kita sudah jadi orang baik, di tengah jalan pasangan kita melakukan kesalahan yang fatal. Misalnya melanggar syariat gitu ya, akhirnya ada orang ketiga gitu ya. Kemudian apes terus rumah tangganya dan susah dipertahankan. Bisa jadi memang pasangan kita tidak satu frekuensi ya. Jadi semesta itu nggak tahu Mas Rama itu suami istri misalnya sama istrinya itu nggak tahu sahabat siaga. Taunya itu frekuensinya sama, makanya dia saling mendekat gitu. Nah pada suatu ketika misalnya apa namanya tuh frekuensinya nggak sama, maka otomatis itu sama semesta dipisahkan gitu. Saya ada tuh ya calon klien, belum sampai beliau saya hipnoterapi, tapi masalahnya sudah diselesaikan oleh dia udah diselesaikan sendiri oleh semesta. Jadi si suaminya itu selingkuh terang-terangan gitu ya. Kemudian sudah rapat keluarga besar, si istri itu disuruh mempertahankan. Tapi si istri itu jadinya fokus untuk dirinya sendiri gitu ya. Karena udah nggak bisa lagi diperbaiki suaminya. Nah cerai itu juga kesusahan karena keluarganya mempersulit itu. Kalian tahu sahabat siaga yang terjadi, suaminya belum tobat gitu ya, suaminya belum tobat, masih itu di sama Allah qadarullah meninggal dunia sahabat siaga. Karena memang kalau kita misalnya sudah kayak misal apa namanya sudah nggak sefrekuensi sama pasangan, maka bisa jadi kita bisa bercerai gitu. Maka kita nggak bisa nyalahin tuh ada yang namanya perceraian. Bisa jadi memang sudah nggak sefrekuensi. Terus mungkin sahabat siaga tanya gitu, kenapa di era media sosial luar biasa banyak perceraiannya? Karena kita tidak menjaga energi kita, ya. Kita sering ketemu dengan banyak orang, interaksi di media sosial yang itu akhirnya membuat diri kita tuh nggak stabil. Kita nggak bisa menjadi diri kita yang murni gitu. Pasangan kita juga sama. Nah makanya kalau pernikahan orang-orang zaman dulu itu lebih awet karena mereka tidak terlalu berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Misalnya nih dia baru menikah dengan satu orang yang sama gitu ya, sama levelnya ya. Kemudian satu orangnya menjadikan media sosial itu tempat dia bertumbuh. Dia belajar ilmu pengembangan diri, dia kenal orang-orang yang luar biasa. Akhirnya pasangannya tuh melejit sekali gitu ya. Yang satunya tertinggal. Nah, akhirnya terpisah sendiri. Begitu sahabat siaga ya. Salah satu prosesnya adalah seperti itu. Maka pastikan kalau kita bertumbuh bareng. Kita belajar bareng. Jangan kita sendiri-sendiri ya. Kesusahan nanti tetap akan terpisah ya. Oke, next. Oke. Nah ini vibrasi itu adalah soal sikap hati dan sikap jiwa. Nah ini kayaknya waktunya singkat. Ini nanti yang detail itu silakan kalian ikut kelas 1 bulan. Ini nanti akan langsung praktek sekalian sehari itu mesti harus ngapain. Contohnya nih ya. Contoh kayak misal kalian harus beresin semua barang-barang bekas di rumah kalian. Bahkan kalian gak boleh punya baju yang robek gitu. Itu nanti ada prakteknya kalau di kelas turning point saya. Jadi di situ kalian nanti bisa saya sampaikan gitu ya di kelas Yaga Academy, karena insya Allah
Nanti saya akan berkolaborasinya juga dengan Siaga Academy. Tapi sekali lagi ini ada investasinya ya sahabat Siaga. Karena ini akan mempengaruhi keberhasilan kalian dan kesungguhan kalian. Ilmu gratis dengan berbayar itu berbeda hasilnya. Oke, next. Oke, Mas Habibi. Oke ya. Nah ini tadi gimana nih Mbak Viko? Kadang kita itu saya sendiri ya, saya tuh sudah memaafkan beberapa orang dengan luar biasa. Energi saya sudah naik tuh di level yang tadi menerima itu kalau nggak salah di 300. Tapi kemudian saya mendapatkan ujian baru dengan orang lain yang berbeda gitu ya. Nah gimana Mbak cara agar kita itu bisa stabil gitu ya? Maka 4 hal ini yang harus dijaga sahabat siaga. Ada 4 dimensi energi. Yang pertama itu adalah physical energi ya. Sesimpel kita kurang tidur itu mempengaruhi ya. Pastikan tidur yang cukup. Saya pernah mengalami kerja terlalu banyak gitu loh ya. Sedangkan kalau jiwanya belum kuat itu ya nggak bisa. Kecuali jiwanya udah kuat ya. Kemudian olahraga. Nah ini banyak banget sahabat siaga yang sampai sekarang mungkin gak olahraga ya. 30 menit itu apa susahnya sih sahabat siaga? Jalan cepat atau apa gitu. Latihan lah buat umroh atau apa gitu ya. Senam atau apa. Ini tuh sangat berpengaruh loh sama emosi kita. Karena dengan olahraga itu ada hormon serotonin, dopamin gitu yang diproduksi sama tubuh kita ya. Kemudian emosional energi. Nah, kita harus membatasi dengan siapa saja kita dekat gitu, siapa saja kita komunikasi, bahkan siapa saja kita ngobrol. Nggak usah kita perlu basa-basi misalnya kalau misal kita nggak punya kemampuan itu untuk handle orang-orang toksik. Nah, itu agar emosi kita itu apa ya namanya bisa terjaga gitu ya. Atau mungkin kita sedang lagi konflik sama seseorang, nggak perlu dipaksakan untuk selesai hari itu juga misalnya. Kalian butuh waktu menyendiri sendiri itu nggak apa-apa ya. Untuk apa namanya jeda me time. Saya tuh sekarang sudah mulai menggalakkan ke anak saya. Saya pulang kerja, biasanya anak saya tuh sudah mulai ngobrol nyuruh ini nyuruh itu gitu. Saya bilang, ibu mau me time dulu ya 30 menit gitu. Sekarang dia tuh udah ngerti, ibu sudah me time belum kayak gitu. Even itu cuma luluran gitu ya, berendam dengan air garam gitu, itu akan pengaruh banget. Yang dulunya saya ibu yang suka marah-marah, mungkin insya Allah yang sekarang sudah lebih stabil, jauh-jauh lebih stabil gitu. Ketika saya paham yang namanya 4 dimensi energi. Kemudian mental energi. Mental energi adalah soal ketahanan sahabat siaga. Betapa banyak kasus bunuh diri ya. Itu adalah karena mental energinya bermasalah. Bagaimana dengan gempuran badai luar biasa, sebuah ujian, kita masih tetap bertahan gitu. Misalnya difitnah orang, dihianati orang gitu ya, dijatuhkan, nggak punya apapun. Selagi masih ada nafas, kita masih bertahan, itu adalah mental energi. Itu adalah soal kekuatan mental ya. Kekuatan kita bertahan seperti hari-hari kemarin. Oh, saya masih bisa kok sejauh ini bertahan. Nah, ini penting banget sahabat siaga, maka kita harus ketemu dengan orang-orang yang bisa mengupgrade ini ya. Misalnya kita ada guru guru pengembangan diri gitu ya, atau guru spiritual juga bisa pengaruh juga ke yang apa namanya dimensi yang keempat, spiritual energi. Nah kadang-kadang nih kita tuh selalu bilang gitu, kamu tuh sedih atau apa tuh kamu kurang iman gitu. Maka saya kurang setuju, karena dimensi energi itu nggak hanya soal iman. Bagaimana seseorang itu bisa sholat khusyuk, bagaimana dia bisa bangun tengah malam. Kalau misalnya seharian dia depresi, banyak nangis, kemudian dia nggak bisa mengelola dirinya, badannya capek semua, kemudian bangun tidur itu juga akhirnya mengeluh gitu. Bagaimana dia bisa bersyukur gitu, bagaimana dia merasa damai gitu ya. Maka 4 lini ini harus semuanya diperbaiki. Nah sahabat siaga, mungkin di tempat terapi
terapi lain itu biasanya kalau hipnoterapi gitu ya, hipnoterapi aja gitu, itu kan menyentuh di sisi emosional energi. Nah kalau di tempat saya itu ada yang semuanya keempatnya harus dilakukan ya. Bahkan saya bikin komitmen ke klien, bisa nggak melakukan yang kemarin-kemarin enggak ada, soalnya sahabat siaga klien saya nggak full checklistnya dan nggak berhasil gitu. Nah yang terbaru ini saya akan kembalikan uangnya 100% kalau misalnya tidak ada perubahan dalam hidupnya. Akan ada garansi. Begitu pula kalian kalau mau ikut kelas saya Turning Point akan ada garansi uang kembali. Asalkan dengan catatan kalian memang sudah melakukan semuanya secara full checklistnya. Nah itu sekarang saya bikin komitmen mereka klien, kalau mereka mau berproses maka saya bersedia untuk membimbing sampai dengan selesai. Tapi kalau enggak biasanya ya sudah gitu, berarti itu terserah atau mungkin dia silakan mencari terapis yang lain gitu ya. Karena saya sendiri adalah healer tapi dari orang yang sakit gitu ya. Saya bukan pure orang yang hipnoterapi, bisa hipnoterapi karena memang pengen jadi hipnoterapis, enggak. Karena sebenarnya saya adalah mantan klien gitu loh. Jadi di situ saya tahu kebutuhan saya apa gitu. Bagaimana saya pengen orang lain itu bertumbuh seperti saya gitu. Kalaupun tidak bertumbuh secara materi yang terlihat, adalah bertumbuh secara spiritual, secara jiwa yang nggak terlihat di mata, di kasat mata gitu loh sahabat siaga. Next. Oke, sudah selesai ya. Sebenarnya tadi mau saya jelasin, mungkin ini saya ada tambahan lagi untuk yang tadi. Jadi emosi gitu ya, energi tadi positif dan negatif. Itu kita ketika mengalami emosi negatif, itu kita ada dua kemungkinan. Yang pertama kita bisa meledak ke dalam, yang kedua bisa meledak keluar. Meledak keluar itu ya langsung maki-maki orang, langsung marah-marah, kata-katanya tuh nyakitin, itu namanya meledak keluar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya meledak ke dalam, nah ini banyak yang nggak terlihat, manipulatif. Itu mbaknya sabar banget ya, gitu. Mbaknya tuh orang baik ya, nggak pernah nyakitin orang, tapi itu ditahan di dadanya sampai numpuk gitu ya. Itu bukan orang baik, sahabat siaga. Kita kadang nggak bisa bedakan, itu tuh orang lemah ya. Yang benar adalah apa? Mengambil jalan tengah, sahabat siaga. Dibuang sampahnya tapi tidak mencemari lingkungan. Emosinya dibuang tapi tidak mencemari diri kita. Karena kalau masuk ke dalam itu akan sakit-sakitan ya. Nggak jauh-jauh. Adik saya pernah mengalami karena dia tipikal orang yang nggak seperti saya. Kalau saya dulu meledaknya keluar, anak saya marahin, suami saya omelin, pokoknya tuh kayak bawahan saya itu saya kata-katain, nyelkit lah kayak gitu. Kalau misal dia kerjanya nggak bener, padahal kan itu saya hanya takut gitu loh kalau audit di kantor saya tuh jelek gitu kan. Terus kalau adik saya tuh tipikal yang lebih sabar, akhirnya sakit lah sinusitis, sampai sekarang juga sembuh pun misalnya sudah selesai masalahnya tapi masih ada gitu. Maka jangan dilihat misalnya sakit-sakit tertentu, kanker gitu, kemudian leukemia itu adalah hanya soal masalah tubuh saja, enggak, itu adalah bentuk alarm tubuh kita tuh sedang kamu itu enggak mempergunakan tubuhmu dengan sebaik mungkin ya. Manusia cemas itu pH-nya 4 sahabat siaga. Khawatir, cemas. pH yang dibutuhkan manusia itu adalah 7 minimal ya. Makanya tuh ada minuman tuh alkali, apa sih mereknya tuh yang ungu-ungu itu ya, itu minuman basah itu ya untuk menaikkan pH. Makanya minum itu bisa cepat sembuh ya. Itu emang pengaruh sahabat siaga karena itu kan mempengaruhi pH-nya. Nah, ketika sahabat siaga banyak emosi negatif, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran ya, sampai timbul sakit TBC misalnya, kanker gitu ya, leukemia ya, itu bisa jadi adalah kalian banyak cemas, khawatir, sehingga pH tubuh kalian itu bersifat asam ya. Itu namanya meledak ke dalam ya. Kalau meledak keluar itu suka nyakitin orang lain ya. Pokoknya tuh ada aja caranya tuh bikin kesel orang lain itu. Jangan lupa sahabat siaga, hanya orang-orang yang terluka yang bisa melukai orang lain. Maka ketika kita misalnya punya kekuatan diri untuk membuang sampah
sampah tanpa mencemari lingkungan, lakukan itu. Gimana Mbak Viko caranya membuang sampah tanpa mencemari lingkungan? Ada banyak metode ya. Salah satunya mungkin metode SAFE itu ya. Nah itu kalian juga bisa dapatkan di kelas saya yang Turning Point nanti, yang insya Allah akan kolaborasi dengan Siaga Academy gitu ya. Nah, disitulah kalian akan bisa untuk merilis diri kalian sendiri, bagaimana kalian buang sampah tanpa mencemari lingkungan, sehingga energi kalian itu tetap stabil, vibrasi kalian tetap bagus. Dan bahkan ketika kalian menjalani ujian, pasangan itu rese gitu ya, mertua itu gak bisa diajak kerjasama, ngeselin terus, tapi anehnya rezeki kalian tetap bagus, karir kalian tetap bagus gitu ya. Kemudian sahabat kalian tetap banyak yang support gitu ya, banyak hal orang-orang yang baik yang didatangkan. Nah itu semua tidak lepas dari bagaimana cara kita mengatur vibrasi. Terus kemudian yang paling poin penting ada di atas pembahasan belum saya sampaikan, jodoh kamu itu mengaruhi kesuksesan. Minta tolong bener-bener kalau belum sembuh luka batinnya di masa kecil untuk diberesin ya. Kalau bisa pada saat menikah, ternyata sudah menikah belum beres, segera dibereskan. Jadi ada rumusnya, ketika kita tuh sudah bagus, vibrasinya positif gitu ya, pasangan kita negatif itu akan mengurangi ya, itu akan mengurangi. Kenapa? Karena pasangan itu melakukan hubungan suami istri, hubungan intim. Di dalam hubungan intim itu ada pertukaran energi ya. Makanya orang-orang yang berselingkuh misalnya berhubungan intim dengan orang lain itu susah dikendalikan. Karena ada energi lain ya, ada entitas buruk ya. Baik dari perempuan si pelakornya atau dari PSK atau apa gitu itu mencemari. Nah, di situ poin penting ya sahabat siaga, makanya saya bilang kalau pernikahan itu mau dipertahankan, perbaiki. Kalau enggak silakan dieliminasi. Karena kalian tinggal pilih, kalian mau jalannya ngesot apa kalian mau naik pesawat gitu. Kalaupun kita bisa naik pesawat itu sendirian, kenapa kita harus ngesot gitu loh. Saya tidak menggembor-gembor untuk cerai, enggak gitu ya. Minta tolong untuk sekuat tenaga, segala upaya, bahkan kalau bisa memang uang berapapun dikeluarkan gitu ya, untuk memperbaiki pasangan kita, entah itu dibawa ke psikiater, terapi gitu ya. Kemudian apapun sampai dia memang benar-benar di titik sudah selaras dengan kita. Tapi kalau tidak, saya sarankan untuk lebih baik tidak dipertahankan ya, karena itu justru akan merusak diri kita sendiri ya. Maka dari situ menikah itu baik, bercerai itu baik, gak menikah itu baik, kemudian mempertahankan pernikahan itu juga baik. Semuanya ada konteksnya yang gak bisa disamaratakan ya. Butuh ilmu, kemudian butuh screening. Oke, sudah Mas Rama, sudah cukup panjang kali lebar. Nah di sini saya mau sampaikan, dalam hidup tidak cukup jadi orang baik saja, kamu harus paham aturan semesta. Kalau kamu melanggar, kamu tetap tereliminasi ya. Oke Mas Rama, terima kasih. Kayaknya tuh udah panjang kali lebar gitu ya, dan kayak masih banyak. Dan saya rasa cukup, silakan teman-teman untuk ngasih pertanyaan gitu. Kayaknya nggak banyak-banyak ya Mas Rama pertanyaannya. Berapa? Iya betul, mungkin antara 2 sampai 3 pertanyaan kali ya. Iya, boleh pakai apa namanya? Boleh pakai langsung sih video, maksudnya tuh di on cam gitu loh, boleh. Kalau misalnya cuma 2 gitu. Yang penting nggak lama-lama sih ngomongnya. Silakan Sobat Siaga, ada yang mau bertanya? Ditanyakan. Silakan. Bukan guys. Halo. Sahabat siaga, ada yang mau tanya? Silakan. Kalau malu berarti jalur pribadi ya. Betul. Nggak ada yang tanya. Ini Mas Bahtiar selalu setia ya, Mas Bahtiar, Mas Amirta Project ya. Gimana? Nggak ada yang ditanyakan, sudah cukup jelas. Baru kali ini kayaknya nggak ada yang tanya gitu ya. Sambil nunggu ada yang lagi menggali pertanyaan kali ya Mbak Viko. Nah ini saya mau menampilkan untuk ini ya, sedikit informasi ya buat Sobat Siaga semuanya. Boleh dibantu Mbak Bibi?
Iya. Oke. Ya, sambil nunggu Sobat Siaga ada yang bertanya. Nah, di sini kamu mau ngasih informasi untuk bunda-bunda yang punya anak balita begitu ya, atau mungkin usia TK gitu ya, atau mungkin usia masih 1 atau kelas 2 SD. Nah, itu boleh banget untuk ikutan acara yang kita adakan gitu ya, KLA Wedding bersama SR12 dan juga Royal Plaza. Ini ada materi tentang optimalkan pertumbuhan anak, peran penting protein hewani dalam mencegah stunting. Dan ini akan kita adakan, yang mana diadakan di Royal Plaza Surabaya lantai 2 di hari Minggu 10 Desember 2023 di pukul 12 siang sampai selesai begitu ya. Jadi nggak perlu khawatir panas karena memang di dalam mall gitu ya. Nah, di sini untuk HTM pendaftar pertama gitu ya, pendaftar awal-awal gitu ya, itu hanya 35.000 aja dengan benefit nanti bisa menambah wawasan yang bermanfaat, kemudian diskusi dan konsultasi kesehatan anak, kemudian juga bisa memperluas jaringan relasi, sekaligus bisa mendapatkan e-sertifikat. Nah, di sana nanti juga akan ada door prize ya, door prize menarik untuk peserta yang beruntung seperti itu. Dengan pembicara yaitu ada Muzainia Sarjana Gizi. Nah, dia ini ahli gizi ya, yang mana punya pengalaman untuk menyampaikan terkait stunting kepada ibu-ibu seperti itu. Oke, langsung aja ya bagi bunda-bunda yang mau mendaftar di area Surabaya dan sekitarnya, bisa langsung aja di bit.ly/mari cegah stunting. Nah, di situ langsung aja bisa diisi, ya. Oke, nah di situ juga ada kontak person, bisa di screenshot aja. Mungkin sama Sobat Siaga ya, barangkali punya bunda-bunda, kenalan bunda-bunda gitu ya, saudara atau tetangga, atau mungkin ibu-ibu PKK gitu ya, yang punya anak kecil gitu ya. Nah, itu bisa ikutan materi ini karena penting banget untuk mendukung program pemerintah gitu ya, untuk mencegah stunting. Begitu ya. Oke, thank you banget, bisa di screenshot mungkin 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you. Terima kasih ya Bibi. Oke, ini sudah ada pertanyaan nih Mbak Tiko. Mungkin langsung bisa dibaca sama Mbak Tiko, langsung dijawab juga boleh. Gimana cara paling ampuh menghilangkan rasa sakit hati yang masih melekat, sulit dihilangkan atau pernah dikecewakan? Oke, ini gak hanya sama pasangan ya, mungkin sama orang lain. Maka yang harus dilakukan itu adalah kita bikin list dulu tuh, bikin list kejadian yang menyakitkan. Misalnya contohnya pernah dihina gitu ya, atau difitnah, dikatain. Kemudian perasaannya seperti apa, rasanya seperti apa gitu ya. Nah, itu dicari rasanya seperti apa. Nah, itu untuk mencari core emotionnya ya, untuk mencari emosi intinya seperti apa. Nah, untuk menghilangkan itu ya harus di-delete gitu ya. Nah, saya tuh ada metode baru yang di TRTO itu punyanya Coach Rio. Dia memang koko ya, bukan muslim, tapi ilmunya luar biasa menurut saya. Yang mana misalnya kalian gak mau rilis pakai metode hipnoterapi, atau kalian gak mau rilis dengan metode curhat gitu ya, maka sebenarnya hanya dengan cukup satu tarikan nafas, hembuskan, itu bisa. Saya sudah mempraktekkan sendiri, bahkan bener-bener kayak saya tuh kayak bener-bener disakitin yang luar biasa, itu kayak orang hilang ingatan gitu loh. Ingat kejadiannya, tapi rasanya tuh udah nggak ada gitu ya. Nah, di situ poinnya adalah bagaimana kita mendelete emosi negatif itu. Nah, kebanyakan kita pada saat tarik nafas mengeluarkan itu kan kita cuma mendelete tapi nggak tahu yang didelete apa gitu ya. Jadi harus dicari tahu yang harus didelete itu yang mana, core emotionnya itu seperti apa. Yang perlu sahabat siaga ketahui, emosi itu bukan sesuatu yang abstrak loh, itu bisa dicari core emotionnya. Itu ada banyak-banyak, ada yang modelnya itu ada banyak model gitu ya. Ada yang model emosinya itu tusuk sate gitu, itu aja. Sakit hatinya terus itu aja gitu ya. Terus kemudian ada yang modelnya itu kayak mengakar gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi satu muncul lagi lainnya. Tentu
saja kalau misalnya seseorang sampai lebih dari 6 bulan masih kecewa, sakit hati sama seseorang, itu artinya sudah butuh bantuan profesional. Makanya saya sendiri dulu sebagai apa namanya klien gitu ya, saya dulu itu sebenarnya sakit hati mungkin dengan orang tua saya gitu, dengan orang terdekat saya. Saya memutuskan untuk mengeluarkan uang yang cukup banyak itu karena saya capek dengan emosi saya sendiri, dengan rasa sakit saya sendiri. Saya juga nggak mau mati membawa luka batin ya. Maka itu tadi ya, sahabat siaga, kalau kalian mau belajar silakan belajar sendiri untuk merilis emosinya. Banyak ilmunya, tinggal mau apa enggak ya. Caranya memang nggak ada cara lain, dirilis ya atau dibuang gitu ya. Ada banyak metodenya. Dan itu semuanya ada gurunya gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak mau ribet ya kalian ke profesional. Itu poinnya di situ ya. Terus kemudian jangan lupa setelah itu untuk kalian biar stabil ya 4 dimensi harus dipenuhi gitu loh. Bisa jadi emosinya mungkin sudah hilang gitu, tapi yang bikin capek kadang nggak itu, badannya nggak mumpuni gitu, badannya kurang hormon bahagia ya, sama aja gitu ya. Ada soalnya klien saya yang skizofrenia ya. Itu meskipun saya rilis kayak apa ya nggak bisa, memang badannya kurang hormon bahagia gitu loh. Oh ada yang ini, udah itu Kak Rama seperti itu. Kemudian Oke. ini Nina, bagaimana Ini cara tahu kita masih punya luka batin? Oh gampang banget Kak Nina ya. Coba Kak Nina misalnya di tempat ruangan sendiri gitu, matiin deh lampunya atau ning. Kak Nina coba pejamkan mata, apa yang muncul? Kejadian apa yang muncul? Kejadian yang menyakitkan apa yang muncul? Yaitu, kalau muncul, yaitu luka batin. Semudah itu ya. Mencari tahu kita luka batin itu semudah itu. Kita ngobrol sama diri kita sendiri, kita pejamkan mata, kemudian akan muncul kok kejadiannya. Itu ya Kak Nina? Oke. Terus mana Kak? Ini apa aja yang dipilihin Kak? Oh ini ya, sebentar, untuk yang tadi bertanya secara personal bisa dibantu kirimkan ulang. Halo Kak Rama. Ya, Ini dijawab semua Kak atau gimana? ya ini ada pertanyaan yang di kolom tanya jawab nih Mbak. Oh iya. Ini mau sampaikan dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah suami selingkuh dan menikahinya, tapi dia juga tidak menceraikan saya. Maunya saya yang gugat cerai, tapi saya tetap bertahan karena nunggu anak yang kurang 1 tahun lagi koas agar tidak terganggu. Apakah pilihan saya enggak salah enggak? Balik lagi ya, kalau seperti itu secara detail itu harus one on one untuk ngobrolnya. Tapi kalau saya gambaran garis besar gak ada yang salah dengan keputusan itu gitu kan, menunda gitu, dalam arti karena memang balik lagi karena memang suami sudah menikahi orang lain gitu. Kalau yang bersangkutan memang mau dipoligami ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang yang bersangkutan itu nggak mau poligami malah merusak hati gitu, ya itu keputusan yang bagus juga gitu ya. Dan memang kan untuk perceraian juga kan memang nggak bisa langsung. Sekarang kan harus pisah rumah minimal 6 bulan gitu. Dan salah satunya mungkin menunggu anak koas atau apa, jeda pisah rumah itu adalah salah satu bentuk untuk kita mempersiapkan diri gitu ya. Tentu yang dipersiapkan itu kan nggak hanya dari segi emosional kita ya, dari segi kekuatan mental kita ya, sebelum kita mau jadi janda gitu misalnya, karena itu kan stereotipnya kan negatif gitu ya. Oh gagal pernikahannya, gagal kehidupannya, padahal kan nggak seperti itu juga gitu ya. Nah, di situ kita biar bisa menyiapkan mental kita. Oh, gini ya caranya hidup sendiri. Oh, gini ya rasanya gitu. Caranya maksudnya oh ini beli LPG sendiri, beli galon sendiri, apa-apa sendiri. Nah, di situ sambil nata gitu, nata keuangan, kemudian sambil kita menyembuhkan diri sehingga pada saat proses selesai kita sudah benar-benar clear gitu. Tentu kalau misal seperti itu nunggu anak itu juga suatu hal yang bagus gitu loh, berkorban untuk anak karena biar anaknya nggak terganggu, itu keputusan yang bagus juga. Tapi memang untuk masalah keputusan itu benar atau tidak, itu kalau secara global itu saya nggak bisa tahu benar atau tidak kalau nggak ada konseling yang detail gitu, karena bisa jadi mungkin
bahkan bisa dipertahankan atau diperbaiki, tapi nggak tahu caranya gitu kan, nggak tahu dari sisi mana, atau bahkan mungkin ya memang sudah sebaiknya segera dipercepat gitu. Nah, tapi yang jelas keputusan tadi kalau berdasarkan memang karena kasihan sama anak nanti biar gak terganggu, ya saya appreciate itu. Gak mudah sebagai seorang ibu melakukan itu ya, apapun itu ya. Oke. Siap, mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaannya. Iya. Mudah-mudahan juga solusinya bisa segera dipertemukan dengan solusi. Amin. Nah, ini untuk Amin. jaga yang lain yang ada pertanyaan tapi masih belum terjawab, nggak apa-apa ya, nanti ini coba Rama bantu tanyakan langsung personal ke Mbak Viko karena memang waktunya juga sudah habis. Nah, Iya, nanti saya voice aja nggak apa-apa jawabannya. oke. Nah, nanti tadi ada sobat siaga yang tanya secara personal ke Rama. Ini mohon maaf, tadi Rama ada kesalahan teknis. HP-nya tiba-tiba keluar Zoom, kemudian masuk lagi sehingga jawabannya pertanyaannya tadi hilang. Nah, mohon dibantu chatkan ulang ya ke Rama atau bisa di copy aja. Tadi ngechat ke Rama personal, copy aja, dipaste ke Rama lagi kayak gitu, dikirim ke Rama lagi. Nanti Rama akan bantu untuk mencarikan jawabannya ke Mbak Viko ya di luar kelas seperti itu. Oke, nah ini terima kasih untuk semua sobat siaga yang sudah berkenan hadir ya, apalagi dari awal sampai akhir. Sekali lagi untuk sobat siaga yang tanya secara personal, tadi ya mengirim personal ke Rama, itu bisa tolong dicatkan kembali jika mau ingin dijawab ya sama Mbak Viko ya. Nanti Rama tanyakan ke kelas, di luar kelas kayak gitu. Oke. Ini terima kasih buat sobat siaga semuanya, terkhusus untuk Mbak Viko gitu ya yang sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Ilmunya gitu ya untuk kita semuanya. Sekali lagi benar kata Mbak Viko, percuma juga kita paham materinya atau mencatat materinya tapi kita tidak mengaplikasikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan hari ini malam ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita juga didekatkan dengan solusi terbaik atau jalan keluar terbaik gitu ya untuk masalah-masalah yang kita hadapi, khususnya dalam permasalahan pernikahan gitu ya, di rumah tangga maupun yang akan segera menikah gitu ya. Amin amin daripada alamin. Nah, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya atau salah-salah kata. Jangan lupa untuk semua sobat siaga untuk mengikuti kelas edukasi pernikahan Siaga Academy setiap Selasa jam 7 malam seperti itu. Oke, kalau gitu sebelum ini ditutup, kita bisa foto terlebih dahulu ya, bisa on cam semuanya. Oke, ini ada satu. Wow, ya. Ditunggu kelas 30 harinya, siap. Harusnya rilis dulu ya. Sebenarnya kalau yang pas itu rilis dulu Mas Rama, ntar ikut kelas. Oke, siap. Nah, ini masih ada satu yang barusan ngirim ya. Ngirim pertanyaan personal. Coba tadi ada 2 atau 3 orang. Coba bisa dikirim ulang ya. Yuk, sekarang kita foto dulu. Boleh on cam semuanya. Emang jargon jarinya gimana sih? Nggak ada ya? Oh gini ya. Oh iya, apa kata Mas Arvin? Lupa saya. Ini apa sih namanya? Apa sih? Suatu hari nanti gitu loh, Kak. Oh iya, suatu hari nanti, Mas Al. Suatu hari nanti kita reuni di surga. Amin. Oke, sudah siap semuanya? Yuk, bisa on cam. Oke. Masya Allah, ini masih ada yang ternyata siap-siap ya. Mungkin awalnya nggak berkerudung, jadi berkerudung dulu. Oke, keren. Thank you. Ya, yang lain boleh ya, on cam ya. Kita foto bareng biar kita bisa saling kenal dan silaturahmi. Oke ya, bisa tunjuk satu jari gini karena ini mewakili satu hari nanti. Mudah-mudahan satu hari nanti kita bisa ini ya silaturahmi lagi gitu ya di lain tempat, dan mudah-mudahan nanti kita berjumpa di surganya. Amin. Amin. Kalau itu ya 1, 2, 3.